Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kakak Sam Purnaga dari kelas 2D4 DB 2020 dan sini saya akan melakukan untuk praktikum framework web untuk Y2 bab testing. Oke, untuk topik kali ini itu adalah 5. Pertama itu tentang apa itu testing. Kedua, penjelasan tentang macam-macam testing. Tiga, tentang unit testing. Keempat, penjelasan tentang functional testing, dan juga terakhir tentang acceptance testing. Oke, kita lanjut. Apa itu testing? Testing atau pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menentukan kesalahan. Secara umum, pengujian dilakukan untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya. Suatu pengujian dikatakan berhasil apabila menemukan kesalahan-kesalahan yang belum terdeteksi. Target pengujian dapat variasi, modul tunggal, sekelompok modul terkait dengan tujuan, penggunaan perilaku atau struktur, atau juga keseluruhan sistem. Tiga tahap uji dapat dibedakan jadi tiga, yaitu satu unit testing, kedua integration testing, dan juga terakhir system testing. Nah, itu kita masuk ke developing with test. Test driven development atau dipanggil TDD dan behavior driven development atau BDD adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan menggambarkan perilaku potongan kode atau seluruh fitur dengan sebagai satu skenario tes sebelum menulis kode, dan baru kemudian membuat implementasi yang lulus verifikasi bahwa perilaku yang diinginkan telah tercapai. Perbedaan dari TDD atau Test Driven Development dan juga BDD dari Behavior Driven Development. Satu, kalau BDD itu lebih berfokus pada aspek perilaku sistem daripada dari aspek implementasi sistem yang jadi fokus dari TDD ini. Dan kalau BDD ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan sistem dari perspektif pengembang dan pengguna. Kalau TDD ini hanya memberi pengembang pemahaman tentang apa yang harus dilakukan. Jadi berbeda dengan BDD yang juga untuk pengguna. BDD juga memungkinkan pengembang dan pengguna untuk bekerja sama dalam analisis kebutuhan yang terkandung dalam kode sumber sistem. Dan juga selanjutnya itu adalah when and how to test. Sementara pendekatan pengujian pertama yang dijelaskan di atas masuk akal untuk proyek jangka panjang dan relatif kompleks. Itu bisa berlebihan untuk proyek-proyek yang lebih sederhana. Ada beberapa indikator kapan waktu yang tepat. Indikatornya adalah salah satunya proyek sudah besar dan kompleks. Dua, persyaratan proyek mulai menjadi kompleks, proyek tumbuh terus-menerus. Tiga, proyek dimaksudkan untuk jangka panjang. Dan empat, biaya kegagalan terlalu tinggi. Jadi itu adalah indikator waktu yang tepat untuk mengimplementasi testing. Testing Environment Setup. Y2 secara resmi mempertahankan integrasi dengan framework untuk testing, yaitu Codeception, yang memungkinkan Anda membuat jenis pengujian berikut. Bisa ada unit, memverifikasi bahwa satu unit kode berfungsi seperti yang diharapkan. Kedua, fungsional, memverifikasi skenario dari perspektif pengguna melalui emulasi browser. Ketiga, acceptance, memverifikasi skenario dari perspektif pengguna di browser. Codeception sudah diinstal sebelumnya dengan template Y Basic dan Y Advanced. Jika Anda tidak dapat menggunakannya salah satu template ini, Codeception dapat diinstal dengan menggunakan perintah konsol. Jadi kita bisa menggunakan ini kalau belum ada di dalam folder. Unit testing. Untuk unit testing kita gunakan itu memverifikasi bahwa satu kode itu berfungsi seperti yang kita harapkan. Artinya dengan parameter input yang berbeda, pengujian memverifikasi metode kelas mengembalikan hasil yang diharapkan. Unit testing biasanya dikembangkan oleh orang yang menulis kelas yang sedang diuji. Pengujian unit di Y dibangun di atas PHP unit dan opsional dan juga Codeception.
sehingga disarankan untuk membaca dokumen mereka. Nah, ini untuk link untuk Codeception Framework. Dan juga ini ada PHP unit juga. Oke, kita lanjut dulu, nanti kita lihat. Functional testing. Tes fungsional ini memverifikasi skenario dari perspektif pengguna atau user. Jadi ini berbeda dengan unit testing ya, karena functional testing ini memverifikasinya dari perspektif dari user. Ini mirip dengan tes acceptance, tapi tidak komunikasi melalui HTTP. Ini mengisi seperti parameter post, get, dan juga misalnya ada put, itu kemudian kita mengeksekusi instance aplikasi langsung dari kode. Tes fungsional umumnya lebih cepat daripada tes acceptance dan memberikan data histori kegagalan yang lebih detail. Pengujian fungsional diimplementasikan dengan bantuan framework Codeception yang memiliki dokumentasi yang bagus tentangnya. Ini untuk documentation dari Codeception Functional Test. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang untuk acceptance. Nah, acceptance ini tadi mirip dengan fungsional karena memverifikasi skenario dari perspektif user. Tapi aplikasi yang diuji ini menggunakan melalui PHP browser atau browser nyata. Dalam kedua kasus, browser berkomunikasinya itu melalui HTTP, sehingga aplikasi harus dilayani melalui server web. Jadi berbeda. Kalau ini melalui HTTP untuk acceptance testing. Nah, untuk function ini hanya menggunakan parameter post dan get juga, tidak menggunakan HTTP. Pengujian penerimaan dimulasikan dengan bantuan kerangka Codeception yang memiliki dokumentasi yang bagus tentangnya. Oke, ini untuk referensi untuk acceptance testing. Oke, tugas ya. Oke, saya persiapkan dulu untuk tugas. Oke, kita lanjut untuk sekarang melakukan tugas. Pertama, kita akan mau melakukan untuk unit testing. Pengerjaan unit, functional testing, dan acceptance. Nah, untuk pertama saya mau bilang untuk acceptance testing saya ini kegagalan karena PHP saya versinya 7 dan yang dibutuhkan adalah untuk menginstal modul WebDriver ini dibutuhkan untuk PHP sama dengan atau 8. Jadi untuk acceptance testing jadi saya sepertinya masih belum bisa sebelum saya mengupgrade PHP saya masih versi 7.4.4.23. Dia harus saya upgrade dulu. Jadi untuk pelatihan ini tidak saya coba untuk acceptance testing. Oke, kita mulai dulu. Oke, pertama kita masuk ke dalam unit. Nah, tapi sebelum kita mulai kita harus pastikan dulu apakah sudah connect untuk tes local.php nya. Kita masuk ke common, kita masuk config ke tes local.php. Nah, kita pastikan ini sudah connect ke database kita, ini benar, host localhost dbname mymart. Untuk database saya ini mymart. Oke, sudah benar. Oke, kita sekarang tutup, common tutup. Nah, kita masuk ke tes dan baru kita masuk ke unit. Nah, ini unit sudah saya ini sudah saya buat example, jadi saya harus hapus dulu. Kita mulai dari lagi awal. Jadi untuk membuat kita harus pertama kita buka git bash. Ya, kita git bash dulu. Memang git bash here. Nah, baru kita masuk ke untuk unit testing. Nah, ini untuk membuat tes kita bisa menggunakan ini PHP vendor bin code generate unit example. Oke, kita paste. Nah, ini kita harus detailkan example. Kita min c, kita karena ini advance jadi kita front end. Kita create. Nah, sudah test was created. Oke,
ini ada di unit. Nah, ini example. Nah, ini kembali kosong tadi sebelum yang saya hapus. Untuk ini kita bisa gunakan, kita use dulu. Kita use untuk itu front end nya. Bentar, kita mungkin copy aja untuk front end. Nah, ini use front end models item, kita use tapi hanya untuk item. Oke. Nah, kita buat baru variabel item dengan new item. Oke, setelah itu baru kita buat item. Untuk database nya itu saya menggunakan item name item name. Kemudian kita coba handphone. Nah, setelah itu baru kita assert dulu apakah benar ada untuk testingnya. Nah, item validate itu namanya name. Oke, setelah itu kita coba run apakah berhasil. Untuk run kita ambil dari sini php vendor pin code run unit. Oke, run kode shape run unit example test ya, namanya example test ya. Ya, example test min c front end. Oke, berhasil untuk unit testing some feature example test. Oke, kita coba sekarang gagalkan. Kita coba kita kosongkan null. Seharusnya ini gagal. Kita copy php copy. Nah, gagal karena nama name di dalam database itu saya buat tidak boleh null. Oke, jadi bukan tidak nullable ya, defaultnya. Nah, ini name nya itu null to no, jadi tak boleh null. Oke, untuk unit kita sudah bisa. Sekarang kita masuk ke functional testing. Fungsional, jadi kita pakai aja yang sudah ada untuk login. Jadi kita akan bakal run untuk testing ini fungsional login ini. Oke, kita coba masuk ke fungsional ini. Nah, kita langsung coba run. Nah, ini juga kita uncomment dulu untuk cek valid login. Oke, kita coba run. Nah, ini run bukan unit, sekarang itu run fungsional. Namanya run fungsional login cache min c front end. Nah, berhasil. Jadi untuk kita cek itu yang adalah cek empty, kita cek wrong password, dan juga kita cek inactive account, dan semuanya berhasil. Oke, jadi pass untuk fungsional sudah berhasil.
tiga-tiganya pass. Oke, sekarang nah ini untuk yang terakhir acceptance. Ini saya sudah coba berkali-kali. Jadi ini acceptance suite YML nya juga sudah saya enable. Bakal mungkin harus punya itu ya Chrome. Oke, kita coba aja coba. Ini untuk acceptance sudah saya coba untuk kita buat untuk sign in test. Jadi ini itu untuk on page site index. Di site index ini, nah ini kita menggunakan IC. Apakah ada my mart, kata-kata my mart di sini, dan ini jelas-jelas ada sini my mart. Oke. Nah errornya itu saat saya coba run bahwa ini tidak bisa, harus ada dependensi dari Composer yang harus saya install, dan saat saya mau install dari Composer itu harus mewajibkan PHP 8 atau ke atas. Kita run, kita untuk testing acceptance run acceptance untuk sign in test. Oke. Nah, suite acceptance was not loaded. Nah, ini yang errornya. Padahal ini sudah ada untuk acceptance suite-nya. Oke, kita coba lagi. Kita install. Ini yang error. Oke, kita coba lagi. Saya buat untuk suite-nya, kita run. Masih juga suite acceptance was not loaded. Oke. Acceptance tester. Oke, saya coba, mungkin saya troubleshoot lagi sebentar. Nah, ini. Jadi ini sudah saya buat untuk suite-nya. Kita coba paste. Nah, kita coba run lagi. Sekarang errornya berbeda. Module WebDriver is not installed. Use Composer to install corresponding package. Composer require WebDriver web dev. Ini coba saya ganti lagi, coba Chrome. Oke. Kita paste. Ini dulu kita coba lagi untuk acceptance testnya. Nah, masih tetap ya, modul WebDriver is not installed, use Composer. Oke, kita coba ikuti Composernya, code exception modul WebDriver. Oke, kita coba run. Terusnya tadi error karena PHP saya di bawah 8. Kita coba aja, kita tunggu untuk acceptance testing. Nah, ini problemnya. PSL log requires PHP sama dengan atau lebih dari 8.0.0 dan PHP versi saya itu 7.4.23. Jadi untuk acceptance testing ini belum bisa saya lakukan percobaan, walaupun sudah saya buat untuk testingnya, cuma tidak bisa saya testing karena untuk requirement untuk menginstal ini adalah PHP-nya harus PHP 8. Oke, mohon maaf. Jadi tugasnya juga selesai kecuali acceptance, dan saya harus install ulang untuk ke PHP 8 untuk melakukan ini. Jadi saya tidak lakukan untuk acceptance testing. Mohon maaf jika ada kesalahan dengan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.